Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kinerja dari kelompok kami terkait dengan inspiration yang kedua. Sebelum itu, untuk anggota dari kelompok ini sendiri, yang pertama ada Fakur Razi, kedua Hudatul Akif, ketiga yang Hafifah, dan keempat ada Hafid Habibi. Next. Nah, untuk pengamatan. Nah, jadi di pengamatan kali ini kami memiliki 4 lokasi yang berbeda. Jadi untuk lokasi pertama ini, lokasi pengamatannya dilakukan di Kampung Mulia, tepatnya di Jalan Laksamana nomor 21 Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh. Nah, jadi lokasi ini dipilih karena lokasi ini terdapat kebun dengan berbagai macam jenis tanaman, di antaranya yaitu sawi dan bawang merah. Nah, jadi pada saat pengamatan dilakukan, terdapat berbagai jenis tanaman. Salah satunya seperti yang saya katakan tadi, sawi dan bawang merah. Jadi masing-masing tanaman terdapat barisan-barisannya sendiri. Dapat kita lihat di gambar yang tertera. Jadi pada saat mendatangi lokasi, pada saat itu pemilik kebun sedang melihat kebunnya. Yang di sepanjang kebun itu terdapat area kebun lain dengan dihiasi berbagai jenis tanaman. Next. Nah, selanjutnya untuk lokasi kedua, jadi lokasi ini berada di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Jadi lokasi ini dipilih karena di lokasi tersebut lahannya cukup luas, seperti yang dapat kita lihat. Jadi di lokasi ini juga tersedia berbagai macam tanaman yang ditanam oleh petani. Salah satunya itu bawang merah, sehingga lokasi ini menjadi lokasi yang tepat bagi kami untuk melakukan wawancara. Kemudian pada saat pengamatan berlangsung, lahan yang terdapat pada lokasi ini sangat-sangat luas, di mana pemilik kemudian pada saat pengamatan berlangsung, pemilik lahan ini sedang beristirahat. Lahan pertanian pemilik petani ini memiliki berbagai macam jenis tanaman, ada bawang merah, sawi, seledri, selada, dan lain-lain. Next. Nah, kemudian untuk lokasi yang ketiga, lokasi ini terdapat di Kampung Barabung, Tungkop, Aceh Besar. Nah, jadi lokasi ini dipilih karena lokasi ini terdapat lahan yang ditanami bawang dan juga terjangkau. Jadi berdasarkan pengamatan yang dilakukan, di tempat ini juga terdapat tanaman sawi sama seperti lokasi-lokasi sebelumnya. Terdapat juga barisan-barisan dari setiap tanaman-tanaman yang telah ditanam. Jadi saat mendatangi lokasi, petani masih terlihat menanami lahan yang masih kosong. Lokasi ini juga berdekatan dengan sawah dan di sepanjang areanya juga terdapat sungai-sungai, air yang dialirkan. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya mengenai lokasi keempat. Kali ini lokasi dilakukan di sektor timur Darussalam. Lokasi ini dipilih karena lokasi tersebut terdapat kebun, khususnya bawang merah, yaitu sesuai dengan yang kami teliti kali ini. Pada saat pengamatan di lokasi tersebut tidak terlalu banyak tanaman, mungkin lebih ke produksi bawang merah saja. Next. Selanjutnya bagian kedua yaitu mengenai wawancara. Next. Wawancara dilakukan ke narasumber pertama. Lokasinya yaitu di Kampung Mulia, Jalan Laksamana nomor 21 Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh. Wawancaranya yaitu Hafid Habibi dengan narasumber yaitu Salahuddin. Bagaimana orang tersebut dipilih, yaitu beliau merupakan anak pemilik dari kebun tersebut. Alasan narasumber tersebut dipilih, hal ini dikarenakan beliau sedang berada di lokasi tersebut yang sedang membantu kedua orang tuanya mengelola kebun. Di sini terdapat narasumber yang kedua. Lokasinya yaitu di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Pewawancaranya yaitu Huriatul Akif dengan narasumber Pak Safwan. Alasan Bapak ini dipilih yaitu karena salah satu petani yang berada di lokasi tersebut dan memiliki pengalaman menjadi seorang petani selama bertahun-tahun. Bahkan Bapak ini juga tidak ingat sudah beberapa tahun ia menjadi seorang petani. Karena sudah saking lamanya, dan lokasi ini dirasa bagus untuk diwawancarai.
terdapat beberapa lahan kosong yang saat lokasi didatangi baru setengah dari lahan yang ditanami bawang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu narasumber ketiga. Narasumber ketiga ini bernama Pak Miswardi. Beliau merupakan salah satu pemilik lahan di daerah tersebut. Nah, alasan narasumber ini dipilih karena beliau sedang berada di lokasi tersebut dan beliau juga berpengalaman dalam menanam bawang merah. Beliau juga merupakan pekerja sambilan, tetapi beliau sangat mengetahui mengenai tanaman bawang ini. Hal ini dikarenakan beliau juga berasal dari keluarga petani. Nah, beliau mengatakan bahwa salah satu kesulitan beliau kalau hujan, keasaman tanah meningkat sehingga membuat bawang layu. Nah, ketika ditanya ketika ditanya cara mencegahnya, beliau mengatakan bahwa beliau akan memotong daun bawang tersebut. Selanjutnya yaitu narasumber keempat. Narasumber keempat ini bernama Pak Busra Gani. Alasan beliau dipilih karena beliau merupakan orang yang sedang berada di lokasi dan juga berpengalaman dalam bidangnya. Nah, beliau mengatakan bahwa kesulitan yang dialami saat memanen salah satunya yaitu bawangnya kecil-kecil, kemudian perbedaan dengan lingkungannya. Dari rasa warna dan juga dapat dilihat secara fisik dari daun tersebut untuk mengetahui bahwa bawang merah yang dihasilkan sehat atau tidak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, itu ada kesimpulan bahwa dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan ke lapangan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui apakah tanaman bawang merah tersebut mengalami busuk lunak, yaitu dengan melihat daunnya itu sendiri, juga dengan kadar tanahnya tersendiri. Apakah daunnya layu atau busuk, sehingga bisa diantisipasi agar tidak mengalami kebusukan. Next. Terima kasih. Baik, hanya sampai di sini saja presentasi dari kami. Lebih kurang dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.